Halo Cancer, selamat datang kembali di channel aku Maila. Readingan kita kali ini bertemakan tentang derajat hidup kamu yang akan diangkat naik ya. Ataupun kita akan lihat cara semesta untuk menaikkan derajat hidup kamu. Nah, seperti apa itu kita akan coba bahas di sini ya, Cancer. Tapi ingat Cancer, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Baik Cancer, kita ke shuffle kartunya. Berharap Cancer semuanya selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke. Semoga dari dengan ini para Cancer akan mendapatkan pencerahan ataupun solusi dari masalah-masalah dalam hidup kamu ya. Nah, kita akan coba lihat di sini Cancer. Ini baca secara general, bisa resonate bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate ya. Buat kamu yang tidak resonate jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu ya. Baik. Cancer. Ini adalah tentang hidup. Ya, tentang hidup yang kamu jalani. Kita semua pasti ya merasakan masalah, merasakan kesedihan, merasakan kekecewaan ya. Ini kita akan melihat tentang hidup para Cancer yang mungkin lagi bermasalah. Apakah itu masalah yang dihadapi? Nah, kita akan coba lihat ini ada tentang percintaan, ada tentang finansial ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kamu itu sebenarnya selalu memiliki hari-hari baru, a new day. Selalu ada hari-hari baru dalam hidup kamu. Hanya saja kadangkala kita tidak yakin untuk menghadapi hari-hari baru itu. Karena apa? Karena mungkin banyak hal-hal yang mungkin yang kamu anggap tidak yakin. Saat ada sesuatu masalah yang mungkin kamu hadapi. Dan kamu berkeyakinan bahwa ini masalah aku. Aku nggak bisa menyelesaikannya. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Kadang-kala kita seperti itu ya. Pernah berpikir seperti itu. Sementara sebenarnya masalah yang ada itu sebenarnya adalah awal baru bagi kita. Untuk bisa mengetahui apakah hidup yang kita jalani ini ada perubahan atau tidak. Begitu ya. Cancer. Ini. Dan di sini juga tentang sebuah cinta over your love. Arti kata nantinya aku melihat, aku merasakan ya para Cancer yang mungkin dulunya hatinya terluka, hatinya tersakiti, hatinya dikecewakan, dikhianati ya. Sekarang akan ada cinta yang diberikan kepada kamu. Dan kamu di sini akan menyambut cinta itu. Itulah yang mungkin dikatakan hari baru bagi kamu. Ada hidup baru yang akan kamu jalani nantinya ke depan. Tetapi sebelum itu ya mungkin saat ini ya, ini mungkin di masa depan ya, atau mungkin saat ini sudah kamu alami. Dan aku merasakan di masa lalu itu kamu begitu sangat berantusias untuk merubah hidup kamu. Karena mungkin kamu selalu nih punya pasangan itu tidak pernah mengerti kamu. Punya pasangan itu selalu ya mungkin tidak menghargai kamu. Mungkin ada beberapa dari kamu yang melihat bahwa keluarga pasangan kamu yang mungkin tidak menghargai kamu, tidak melihat keberadaan kamu, tidak sayang kepada kamu ya. Ada berapa seperti itu. Ya mungkin kita menikah ya dengan anaknya. Ya mungkin di situ maaf kata ya, ada mertua, ada adik, ada saudara ipar gitu ya. Dan mungkin mereka tidak care sama kamu, atau mungkin dia tidak peduli sama kamu. Ya, ada hal seperti itu terjadi. Ya. Cancer, itu sebenarnya adalah satu awal bagi kamu untuk bisa merubah hidup kamu. Caranya bagaimana? Nah, kita akan tahu nih, banyak mungkin di sekeliling kamu orang yang tidak menyukai kamu. Ya, banyak mereka-mereka yang mungkin entah apakah dia iri sama kamu, ya, apakah mungkin dia tidak menyukai kamu. Dalam arti kata yang mungkin melihat kamu itu mungkin seseorang yang apakah angkuh, apakah memang kamu itu terlalu baik, ya banyak hal. Kadang-kala kita terlalu baik itu banyak juga orang yang nggak suka ya.
Kalau kita terlalu sombong juga nggak ada yang suka. Nah, sekarang kamu coba ya, introspeksi diri, apa sih yang salah dari aku? Nah, itu adalah awal yang baik ya. Awal yang dimana kamu harus mencoba, wah ini hari baru nih, ini tantangan baru aku. Secara semua yang tidak menyukai aku harus tunjukkan bahwa aku itu pantas disukai, bahwa aku pantas dicintai. Nah, begitu. Jadi ada yang kamu lakukan, ada usaha yang kamu lakukan. Ya, bagaimana caranya? Kamu harus dilihat ya, eee, dipandang, dihargai gitu ya. Nah, itu Cancer. Jadi di sini akan banyak orang-orang yang akan mencintai kamu, yang akan memberikan cinta kepada kamu, yang memberikan perhatiannya kepada kamu nantinya ya. Nah, itu karena ada usaha yang kamu lakukan, mungkin kamu perbaiki diri, atau mungkin aku terlalu, tertutup orangnya, atau aku terlalu sombong, atau aku terlalu angkuh gitu ya, atau mungkin aku terlalu tidak banyak bicara ya. Jadi kita nggak tahu nih, atau kita tidak tidak terlalu terbuka gitu ya. Jadi orang tidak tahu mau ngapain sama kita. Jadi kadangkala saat kita mengatakan, "Oh, wah dia sombong, dia angkuh." Sebenarnya tidak seperti apa yang orang lain katakan ataupun yang kita kira, begitu ya. Nah, Cancer. Itulah di sini sebenarnya ya, itu juga sebenarnya cara Tuhan ya, cara semesta menegur kita agar derajat hidup kita akan naik. Nah, kenapa? Ya mungkin Tuhan menegur kita, ya mungkin mensentil kita gitu, "Nih, kamu harus nyadar nih, kamu salah nih selama ini, makanya orang-orang mungkin banyak tidak menyukai kamu," begitu ya. Itu ada berapa dari itu ya terjadi. Atau kita ambil positifnya dia, arti kata ya, gimana caranya agar orang bisa menyukai aku? Bagaimana caranya orang bisa memperhatikan aku? Disitulah dimana kamu akhirnya bisa membenahi diri kamu dan kamu akhirnya bisa membuat orang-orang menghargai kamu. Ya, disitulah nantinya derajat hidup kamu akan naik. Karena kamu sudah melihat, wah ini masalah gitu ya. Tapi masalah ini tidak terlalu ya parah gitu ya. Arti kata masih bisa aku benahi. Karena kamu Cancer. Cancer itu orangnya yang kuat, dia pemikir ya, dia selalu, berinovasi tentang diri diri dia sendiri. Jadi apapun dia pengen memperbaiki dirinya. Walaupun memang dia sudah baik ya, tapi dia ingin mencoba berbuat baik. Disitulah nantinya si Cancer akan naik derajat hidupnya, ya. Karena dia selalu menunjukkan hal-hal baik, begitu ya. Walaupun dia sering disakiti, walaupun dia selalu dikhianati ya, tapi dia sabar, dia mencoba untuk berpikir positif, dia mencoba untuk selalu bangkit ya. Karena dengan begitulah cara Tuhan mungkin memberikan dia itu ya hidup yang bahagia nantinya. Walaupun mungkin saat ini kamu belum mendapatkan itu ya, Cancer. Itu yang aku lihat. Nah, di sini aku melihat ada trust your intuition. Kadangkala kamu memang ditemukan dengan suatu kebingungan, suatu hal-hal yang membuat kamu ragu ya tentang jalan hidup yang kamu tempuh. Karena apa? Karena mungkin selama ini kamu terlalu banyak masalah yang kamu hadapi, tentang finansial kamu yang stuck ya, tentang cinta yang tidak pernah bahagia. Jadi endingnya itu selalu kecewa aja gitu ya. Makanya di sini kamu mencoba menggunakan intuisi kamu merasakan apakah masalah yang ada ini ya merupakan caranya semesta untuk menaikkan derajat aku. Nah, disitulah kamu mulai berpikir. Dan aku yakin masalah yang semesta berikan ke aku, masalah yang Tuhan berikan ke aku, ini adalah proses bagi aku untuk mencapai level hidup aku, gitu ya. Untuk meningkatkan, untuk naik kelas gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kadangkala kamu menggunakan intuisi kamu untuk menelusuri jalan hidup kamu saat ini. Ya, di mana mungkin kamu yang tidak pernah dihargai, di mana kamu mungkin tidak pernah dianggap. Nah, kamu mulai mencoba membenahi semuanya. Bagaimana caranya aku menunjukkan kepada dunia bahwasanya aku itu pantas untuk dicintai, dihargai, ya. Begitu. Ya, ini. Akhirnya kamu akan menemukan jalan itu. Intinya keyakinan kamu di sini. Gunakan intuisi kamu, gunakan keyakinan kamu bahwasanya keyakinan itu ya tanamkan dalam diri kamu itu yakin, aku yakin nantinya aku bakal bahagia. Nah, untuk mencapai kebahagiaan itu apa yang harus aku lakukan? Nah, mungkin salah satunya benahi diri kita dulu gitu ya. Lakukan hal-hal yang positif ya. Secara
jika kita melakukan hal-hal positif, otomatis nantinya ke depan kita juga akan menerima hal yang positif, begitu ya. Karena karma itu selalu akan berlaku. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai, oke? Nah, ini aku merasakan stop comparing. Kamu jangan membeda-bedakan hidup kamu dengan orang lain, begitu ya. Karena apa? Karena begini, memang kadang-kala kamu pengen ya seperti orang itu, "Oh, aku pengen deh seperti orang itu. Kayaknya dia bahagia, kayaknya dia bahagia dengan pasangannya," gitu ya. Kayaknya dia tidak pernah tersakiti lah, gitu ya. Dan mungkin dari segi percintaan atau dari segi finansial ya. Jadi kamu merasakan bahwa dia itu, wah dia orang kaya, dia sukses, dia berhasil, dia memiliki semuanya. Aku ingin seperti itu, gitu ya. Kadang-kala kamu pernah terbersit dalam pikiran kamu seperti itu ya. Tapi, nah, jadikanlah itu inspirasi bagi kamu. Jadikanlah pandangan kamu itu motivasi bagi kamu. Jadi, saat kamu membedakan hidup kamu dengan orang lain, jangan kamu munculkan rasa iri, rasa dengki, tapi munculkan rasa motivasi kamu. Karena dengan begitu hidup kamu akan bisa lebih baik. Mungkin bisa saja semesta menunjukkan jalan itu kepada kamu agar derajat hidup kamu akan naik. Wah, ternyata aku mendapatkan inspirasi nih dari seseorang yang aku lihat gitu ya. Dan mungkin aku bisa mencontoh hal-hal positif yang dia lakukan agar hidup aku juga nanti naik derajatnya begitu ya. Nah, itu. Jadi saat kamu membedakan hidup kamu dengan orang lain, ambil positifnya. Jangan justru kamu membenci orang yang sukses. Jangan justru kamu tidak menyukai mereka ataupun menganggap mereka ini itu. Jadi ya positif thinking aja. Ambil positifnya dari dia. Ya, jadikan itu sebuah inspirasi bagi kamu, jadikan itu sebuah motivasi bagi kamu, oke? Nah, di sini ada slow down. Memang kadangkala waktu kamu capek ya kamu istirahat ya. Tetap berjuang, tapi tetap berjuang. Dengan istirahat ini mungkin kamu bisa merenungi. Saatnya mungkin kamu merenungi, ya mungkin lagi nyantai di kamar gitu ya. Lagi baring-baring gitu ya. Lagi tidur-tiduran. Jadi kamu berpikir tentang hidup yang kamu jalani saat ini. Kenapa ya aku selalu kecewa, aku selalu sedih, aku selalu ketemu dengan orang yang hanya memanfaatkan aku, dan mereka tidak pernah ada ingin komitmen sama aku. Ya Tuhan, kapan aku mendapatkan kebahagiaan ini? Gitu ya. Nah, mungkin banyak kamu lihat, banyak kamu rasakan ya tentang suatu kehidupan-kehidupan yang selama ini kamu lalui, dan jadikanlah semua itu sebagai pembelajaran bagi kamu sehingga membuat kamu bisa sukses nantinya. Kadangkala Tuhan itu punya alasan kenapa kamu diberikan uh, takdir buruk ataupun kamu diberikan suatu masalah begitu kan. Di mana itu Tuhan punya alasan. Kenapa? Ya mungkin bisa membuat kamu jadi orang yang kuat, orang yang sabar, orang yang bisa fight lagi begitu ya. Terus memperjuangkan semuanya. Nah, itu. Ini ya. Jadi saat kamu mencoba untuk merenungi ya, atau mungkin kamu selalu berserah kepada Tuhan, maka yakinlah sesuatu yang besar akan menuju ke kamu. Something linger is on the way. Arti kata, saat kamu sudah memperjuangkan semuanya, saat kamu berusaha untuk memperbaiki diri kamu, disitulah derajat hidup kamu akan naik ya. Mungkin ada beberapa dari kamu yang selama ini bisnisnya jatuh bangun ya. Mungkin selama ini kamu dalam suatu pekerjaan itu kamu tidak pernah dianggap ya. Mungkin kamu hanya sebagai bawahan. Nah, tetapi lambat laun saat kamu mulai mengusahakan diri kamu, menunjukkan potensi kamu, menunjukkan kualitas kamu, akhirnya kamu mendapatkan mungkin penghargaan-penghargaan gitu ya. Mungkin kamu di situ akhirnya diprioritaskan untuk hal ini, hal itu ya. Akhirnya derajat kamu naik jadinya ya. Oke? Nah, itu. Itu yang aku rasakan di sini. Jadi sesuatu yang besar itu akan selalu ada buat kamu. Tergantung bagaimana cara kamu untuk melihatnya ya. Oke, buat Cancer. Nah, di sini kita akan ada sebuah kata-kata motivasi juga ya. Atau di sini ada yang pernah kamu alami seperti ini. Nah, nanti juga bahagia lagi. Inilah katanya. Kita akan lihat apa isi dari kartu-kartu ini ya. Kita akan coba lihat apa artinya, apa yang terbersit dari kartu-kartu yang sudah kita shuffle ini. Nah, kita ambil dari bawah aja ya.
Setiap kali mau nyerah, coba duduk dulu. Ingat hal yang sudah kita lalui. Ingat bahwa yang kita alami sudah pernah dialami orang lain dan orang lain bisa melaluinya. Nah, itu ya, Cancer. Sebenarnya tidak hanya kamu aja yang mengalami hal-hal yang kamu alami. Entah itu kamu dikecewakan, dikhianati, ya, mungkin kamu bisnisnya kolap, ya. Jadi arti kata tidak kamu aja, masih banyak yang lain. Hanya saja mungkin orang itu tidak menunjukkannya kepada kita. Kadangkala orang itu menyimpannya, tapi dengan dia disimpan, dia tetap berjuang, dia tetap berusaha, ya, untuk mendapatkan kembali kebahagiaannya, ya. Disitulah nantinya Tuhan menunjukkan bahwa kita pantas untuk mendapatkan itu. Disitulah derajat kita akan naik saat kita akan memperjuangkannya, ya. Jadi kamu jangan merasa sedih, wah kenapa ya aku kok selalu sial, kenapa ya aku kok selalu begini begitu, kenapa takdir aku buruk. Bukan takdir yang buruk gitu loh, kita sendiri mungkin yang belum bisa menerima bahwasanya ya kita belum berusaha, itu aja sih intinya, ya. Oke, nah itu yang pertama. Apalagi di sini, mereka nggak paham apa yang sedang kamu perjuangkan. Ya mungkin banyak sih ya orang yang cemoohin kamu, orang yang anggap remeh kamu gitu ya. Mungkin ada orang-orang yang tidak melihat perjuangan kamu ya. Abaikan mereka semua. Mungkin banyak orang yang membuli kamu, abaikan mereka semua. Karena orang itu tidak tahu apa yang kamu lakukan, ya. Dan mereka juga tidak tahu apa yang kamu rasakan. Artinya abaikan mereka-mereka yang ngomong jelek-jelek tentang kamu, ya. Karena dengan begitu hidup kamu akan enjoy, akan aman, akan nyaman, ya, begitu. Nah, sering-sering bilang nggak apa-apa sama diri kamu sendiri. Lama-kelamaan kamu bakalan nggak apa-apa beneran, percaya deh. Nah, mungkin ada nih sebuah contoh ya. Seandainya kamu nih ketemu nih dengan orang yang, wah aku ketemu nih dengan cowok atau aku ketemu dengan cewek gitu ya. Ini kamu sesuaikan aja ya dengan cenderanya kamu saat menonton video. Jadi, wah kayaknya aku sreg deh sama dia, kayaknya aku jatuh cinta, kayaknya aku nyaman sama dia gitu ya. Mungkin setelah kamu jalani, ternyata kamu baru melihat kebenarannya ya. Ternyata dia hanya memanfaatkan kamu, ternyata dia sudah memiliki pasangan atau yang lainnya lah gitu ya. Arti kata otomatis kamu sakit ya, sakit hatinya. Begitu sangat sakit atau bisa saja mungkin orang yang kamu anggap dia baik ya, apalagi kamu yang LDR-an nih ya, kamu anggap saat ketemu itu wah kaulah bulan, kaulah bintang begitu ya. Ternyata setelah berjauhan ya hilang gitu aja gitu ya. Dia pergi ngilang. Jadi artinya kamu kecewa dong. Kenapa ya dia kok tega-teganya baru seperti itu? Sementara kemarin-kemarin saat kita ketemu kita saling cinta gitu ya. Nah, jadi sebenarnya itu adalah cara semesta agar kamu bisa selektif lagi, agar kamu bisa merasakan sebelum kamu menjalin satu hubungan yang intens, kamu harus perkenalan dulu. Kamu harus tahu dulu nih, dia baik atau tidak, apa kekurangannya, apa kelebihannya. Disitulah kamu nantinya akan bisa masuk ke dalam hidup seseorang, ya. Dan artinya juga seseorang yang seperti itu, dia bukan yang terbaik buat kamu. Jadi harusnya kamu ya begini, ya nggak apa-apa, artinya dia bukan yang terbaik buat aku. Artinya nanti ke depan akan ada seseorang yang lebih baik dari dia. Nah, itu ya, ya mungkin alasan Tuhan kenapa memberikan masalah itu kepada kamu, ya. Begitu. Kebaliknya. Ya. Nah, ini kita ada lagi nih. Banyak orang yang datang pas ada butuhnya aja ya, tapi nggak apa-apa. Artinya kamu masih dibutuhkan sama orang lain. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Benar atau benar gitu ya. Oke. Nah itu. Jadi sebenarnya ya aku sedikit mengetahui ya tentang masalah-masalah tentang religi ya gitu ya. Sesuatu amalan yang paling disukai Tuhan itu adalah meringankan beban orang lain. Ya, jika kita ada buat orang lain saat orang membutuhkan kita, kita selalu ada. Begitu ya. Jadi arti kata disitulah nantinya terlihat bahwa oh derajat kita sudah naik nih. Orang sudah melihat kita, orang sudah memprioritaskan kita, orang sudah menganggap kita gitu loh. Jadi kita ini orang yang dibutuhkan. Jadi di situ kamu harus bisa melihat bahwa kamu ternyata sudah naik satu tingkat dari masa-masa sebelumnya. Oke. Begitu Cancer. Kita lihat apa lagi di sini.
Kalau haus, tugas kita cuma minum. Masalah hausnya hilang atau enggak, kan itu urusan tubuh kita. Kita minum nih 1 gelas, udah lepas haus enggak ya? Nah, itu tergantung tubuh kita, membutuhkan berapa gelas untuk minum, begitu ya. Nah, jadi kalau ingin sesuatu tugas kita ya usaha dan berdoa. Masalah hasil percayakan pada Tuhan. Nah, intinya kita tetap harus berusaha dulu ya, berjuang dulu, berdoa dulu, ya hasil Tuhan yang menentukan. Oke. Nah, itu. Ini ada kartu di bottomnya. Kalau dikasih kesempatan buat ketemu sama diri sendiri, coba peluk dia, ucapin, makasih udah sekuat ini. Terus ucapin, kita berjuang bareng-bareng lagi ya. Nah, aku kalau dengan ini sedih ya. Kamu coba bercermin, coba katakan pada cermin, kamu kuat gitu ya. Kamu bisa melewati semua ini. Karena dengan begitu otomatis kamu akan mencapai kebahagiaan. Derajat hidup kamu akan naik setinggi-tingginya. Jika kamu berjuang untuk diri kamu sendiri, untuk kebahagiaan diri kamu sendiri, ya. Karena setiap masalah yang datang, ada masalah. Kenapa dikatakan kamu kuat? Karena sampai saat ini pun kamu masih bertahan gitu loh. Ya, masih kuat. Itu tandanya kamu kuat ya, Cancer. Jadi kamu jangan beranggapan aku lemah, ya. Aku lemah, letih, lesu gitu ya. Jangan seperti itu. Karena tidak ada manusia yang lemah. Tergantung kita. Apakah kita mau berlarut-larut dalam kesedihan? Apakah kita mau berlarut-larut dalam penderitaan? Ya, kalau ya silakan. Kalau enggak ya berjuang. Oke, Cancer. Nah, aku akan lihat dengan kartu tarot ya, Cancer. Bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi ya. Kita selalu berikan berapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Nah, seperti apa ending dari cerita kamu ini, Cancer? Wah, aku melihat di sini ya, buat Cancer, zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ada Taurus, Virgo, Capri, ada Leo, ada The Lover, ada Gemini, ada Gemini, Libra, Aquarius, dan ada Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Oke, Cancer. Kita akan lihat di sini di bottom of the deck. Di sini kamu akan memperjuangkan apapun, akan kamu perjuangkan tentang cinta kamu, tentang finansialnya kamu akan sukses di sini. Ya. Setelah apa yang kamu lewati, penderitaan, kesedihan, kekecewaan, kehancuran ya, kamu akan mendapatkan hikmah dari semua itu. Asal kamu mau berusaha ya, asal kamu mau berjuang. Mungkin banyak yang berkata ya, Kak, aku lihat readingan kakak ini dari Januari sampai saat ini, ataupun dari tahun kemarin sampai saat ini, belum ada yang real gitu loh. Nah, coba tanyakan pada diri kamu apa yang salah. Benahi diri kamu. Bukan Tuhan yang salah, ya. Artinya kita dulu, benahi diri kita dulu. Apa? Karena di sini aku lihat ada perjuangan nantinya akan kamu lakukan sehingga kamu mencapai titik di mana kamu mencapai kebahagiaannya kamu, ya. Cancer. Ini kamu butuh kesabaran, ada kesabaran, dan di sini juga aku melihat ya, ini ada kesabaran kamu. Kamu akan menjadi orang yang kuat, kamu akan menjadi seseorang yang siap tempur gitu ya. Arti kata itulah kekuatan yang kamu miliki. Karena kamu sudah tahu nih, sebelumnya kamu merasakan hal ini, hal itu gitu ya. Dalam hidup kamu terpuruk, jadi membuat kamu kuat. Jadi untuk melanjutkan hidup kamu ke depan, kamu akan siap selalu ya, siap tempur di sini ya. Dan aku melihat di sini ada The Lover. The Lover ini kalau arti kata positifnya ya, kita ambil yang positifnya. Ini aku melihat akan ada hubungan yang akan terbangun antara kamu dengan seseorang. Atau bisa dikatakan ini akan ada kebahagiaan buat kamu nantinya. Setelah mungkin kamu ketemu dengan orang yang salah, ketemu kamu orang yang mungkin sering mengkhianati kamu, tapi akhirnya di sini kamu akan kembali ya, mencapai kebahagiaan. Kamu bertemu dengan seseorang yang benar-benar pasangan kamu, oke. Ada King of Swords juga. Kamu akan menjadi seseorang yang
bijaksana, kamu itu memiliki impian, impian kamu itu bisa akan terwujud nantinya. Semuanya bisa akan terwujud, asal kamu memang memperjuangkan semuanya. Karena ini ada gambaran di mana kamu akan selalu dihargai, kamu orang bijaksana, bisa dikatakan kamu di sini akan menjadi inspirasi bagi banyak orang, ya. Jadi kamu tidak akan disepelekan lagi, kamu tidak akan, dibully lagi begitu ya, asal kamu menunjukkan bahwa aku ini orang yang pantas untuk dihargai. Oke, nah, Cancer, mungkin itu dulu reading kita, semoga bermanfaat. Semoga kedepannya kamu akan bisa lebih bahagia, ya, menerima apa yang sudah terjadi, nikmati hidup ini, enjoy, oke? Dadah.